Ada yang ditanyakan aja apa ya? Kita bahas lagi. Bapak kita mungkin ada yang ditanyakan. Kalau Anda tidur aja cuma di sini dulu. Ada apa kita duduk tombol-tombol? Tidak Anda tidur aja deh pada Anda. Ini untuk apa? Penerbitan majalah Branding dan Durjana di Malang. Oh ya Durjana belum pernah menjadi itu. Tadi pagi kan ada rombongan sama ibu-ibu juga. Iya. Oh besok. Ini ada diskusi mas. Iya. Itu kan ada pertanyaan ini kami rekam. Sarap merekam jawab kita. Apa pertanyaannya? Itu kapan aku bertemu pertama kali dengan Habib Abdurrahman Barokah? Terus sedekat apa dengan Abdurrahman Barokah ini siapa? oh di momen ini ada di sana. Oh, Ya dulu kepada kan hati Sa'dullah. Saya lupa ketemunya pertama kali kapan itu lupa. Tapi insya Allah teringat betul tempatnya Sa'dullah pertama kali di situ terus datang ke rumah saya. Ya jadi cuma itu aja. Dan insya Allah nanti kita bisa menghadiri majelis. Mudah-mudahan itu bisa. Ketemunya tanggalnya berapa, harinya apa lupa. Dengan senang hati. Apa nih sebenarnya? Kalau Habib di sana. Oh jelas. Senang hati, orang senang hati maksud orang susah hati. Di sini tempatnya namanya tempat Bustanul Asyikin. Bustan itu taman, asyik itu senang, gembira, asyik. Jadi masuk ke sini pulang tidak boleh sedih. Dengan senang hati jalan. Mana kesianan tidur. Nanti semuanya ibu dan ibunya dari Durjana. Ada bangun ini yang bangun ini berarti. Oh iya bangun ini hari-hari. Nanti Pertanyaan dulu aja pertanyaan. Nanti saya juga capek. Pertanyaannya dulu. Soalnya majelis kalau tidak ada yang banyak tidak manfaat. masalah seberapa besar mungkin karungannya kali ini mengenai Maulid Rasulullah. Itu kok kalau kita mengawali dari Durjana itu hampir berjalan sekitar 6 tahun. Sekarang zaman kita dari Durjana sekitar 100.000. Masya Allah, ya. Luar biasa kawan saya. Zaman saya cuma 1.000 ya. Makin Riyadul Jannah Masya Allah luar biasa. Bagus, mudah-mudahan saya bisa ke Riyadul Jannah. Amin. Kita belajar dari pertama sampai separuh disingkat lalu tentu lagi diganti orang apa? Tidak baca tidak apa-apa, dibaca ya tidak apa-apa, dipotong ya tidak apa-apa, mau tidak diapa-apakan ya tidak apa-apa. Soalnya itu tidak ada kewajiban. Baca Quran pun juga kita tidak dikatakan harus baca 3 juz. Harus ini kan sakarnya, sak mampunya, sak sukanya. Jadi kalau orang tanya boleh atau tidak boleh aja. Masalah bagusnya berapa? Bagusnya dibaca ngajar ya. Namanya ngajar itu boleh 1 fase, 2 fase boleh. Kalau pembacaan kita baca di sini, kita baca semua. Tapi kalau di umum kita baca mungkin ada berapa fase. Habis itu habis qiyam 2 fase boleh. Dari awal kalau kita mau berapa fase lebih bagusnya apa langsung dulu waktunya atau gimana? Kita singkat aja singkat sebelum itu kita ya 5 Kalau ini Anda tidak pakai ada cuman Abdul ya, jangan sampai keliru. Paling bagusnya orang baca maulid dibaca kabeh semua. Kalau sampai mau motong ada cara 7 fase, maka qiyam diambil 2 fase. Fase setelah qiyam sama fase wala kadita syafaq. Boleh. Tapi kita juga lihat
karena yang datang orang banyak dan yang datang ini kalau dibacakan maulid ngantuk. Tahina karbawan wa diyadal amin a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitartib. Ini di bawah 4 fase. Jadi ada daerah namanya daerah ledek, ada daerah dangdut, ada daerah disco, ada daerah seluruh, ada daerah klasik. Yang klasik dibawakan yang ini. Asik. Itu orang nggak suka. Kok lemes ya? Masuk di rock. Mencolotan ini. Jadi orang itu tergantung siapa yang ada di depan kita. Jangan ngeyel sama bacaan kita, tetapi lihat siapa yang di depan kita. Jadi gitu, kalau dakwah ya. Tapi kalau kita mau belajar, kita mau duduk baca semua. Sekarang kalau dakwah itu kan berarti kan angon. Orang kalau pengembala kambing ini ya lihat kambingnya, jangan kambing suruh nurut sama saya. Nurut sama saya apa kamu lari? Tidak mungkin jelas lari. Sarani kambingnya diparani, lu ngeyel betul kambing di pokok. Ya Hanana, ini kambing yang model ngeyel. Kena ya Hanana, hilang semua stresnya gitu ya. Tapi kalau kambing yang ngeyel kena, yang kesemuanya beda. Tapi kalau anak sendiri, anak suka yang lemes. Anak pribadi ini suka lagu-lagu hadromu. Lagu-lagu yang anak bawa ini sebetulnya bukan anak suka semua tidak. Ya karena mereka yang suka. Karena mereka suka, ya tak suka-suka kan gitu. Kita rombongan suka-suka. Sebetulnya itu tadi ya. Jadi jangan kita bersikeras. Banyak maaf ada ulama atau tidak boleh, ini begini tidak boleh, itu caranya keliru itu. Jangan banyak omong. Sudah di sana begini, di sini begini, yang penting bersatu. Ada apa? Majelis selawat satu sama lain padu. Ini bukan selawat majelis setan iblis. Di Malang itu padu. Ya, sini sama sini kelompok padu. Di terbang sini sama terbang sini kelompok padu. Oh, enggak apa? Dibubarkan bagi semua buat majelis setan ini. Namanya majelis selawat itu satu sama lain justru senang. Terbangan sini sama terbangan sana, kebetulan kebetulan pas datang kok sudah diisi terbangannya tempatnya si A, saya kok terbangannya saya kok tidak dapat tempat, itu malah terima kasih. Alhamdulillah saya tidak kesel-kesel. Mestinya gitu malah pulang kabeh. Nanti ustadznya bilang jangan kamu datang ke majelisnya sana ya, karena majelis sana ini ustadz setan bukan ustadz. Jadi ustadz yang melarang pergi ke majelis-majelis yang baik, berarti ustadz itu adalah campuran setan. Siapapun habib maupun kiai podo setan juga. Jadi kalau sudah ada majelis, misalnya Anda ikut sama saya di sini, tahu-tahu tempat yang satu belum ada majelis. Kebetulan malam ini tempat yang satu belum ada majelis, saya bilang sama jamaah saya, kamu kan nganggur, nggak ada majelis, tempat yang satu belum. Kalau sana ya sholawatan. Oh, katanya tidak boleh, siapa bilang tidak boleh, berangkat. Sholawat itu di mana tempat sama. Jadi sekarang ini yang betul kebanyakan sholawat itu buat cari makom, supaya dapat kedudukan, dapat duit. Nah gitu, diundang sana sini, amplop nih. Senang nih, ini orang-orang setan semua. Dikasih terima, tapi kalau rencananya mencari duit, mencari ini juga caranya sama. Bukan. Sholawat yang enak gitu ya. Jadi tetap silahkan, yang paling bagus semua dibaca. Sholawatan kalau di Hadramut jangan. Berarti Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamu alaikum ya Rabbi ya Ahmad ya Habibi. Assalamu alaikum. Gitu dong, cepat, tidak pakai terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi kami sultan al-badi Ibrahim al-mansudi min wujudi kharabuhu wa ihsan. Itu sebelum sholat isya sudah rampung. Banyaknya di Hadramut. Itu udah dibawa di tempat kita. Ini kan gitu ya. Jadi tadi pagi baru saya terangkan, Anda tinggal di
Australia, saya tinggal di Indonesia, ini tinggal di Malaysia. Tak tanya sebelum adzan maghrib jam berapa? Jam 7:30. Nggak bisa. Adzan jam 6 lebih seperempat, maghrib 7:30. Saya lupa kalau dia ini dari Malaysia. Dipaksakan Malaysia kudu adzan maghribnya bodoh sama Indonesia, ya tidak bisa. Ya dewe-dewe niat sholatnya niat maghrib ya. Ini dia sholat jam 9. Sholat maghrib jam 9 ini orang gila memang di Malaysia apa di Australia. Yang gila itu yang menggila-gilakan ini. Makanya banyak orang itu yang tidak paham makomnya, ngeyel, ngomel, nyelek-elek. Nama itu gila-gila. Hati-hati, saya minta ahli sholawat harus betul-betul menjalankan akhlak Nabi Muhammad. Sholawat ini bukan untuk mencari umat. Sholawat ini bukan untuk mencari duit. Sholawat ini bukan untuk mencari makom. Cari makom tidak mungkin. Nanti naik, boh, itu mesti. Tapi kalau ikhlas, insya Allah dikit ya naik. Ya insya Allah boleh pelajaran ini. Silakan. Din mana Din? Udah, Pak sini. Tolong nama Din. Tolong ini bawa sini. Saya ngeliatnya tak suku ya. Bukan mama tubuh terus. Ayo pertanyaan berikut. Ya. Mahalul qiyam dilakukan dengan itu namanya mahalul qiyam bila ngadeg. Tetapi di situ tidak ada syarat untuk ngadeg. Apa di buku maulid itu ditulis syarat maca maulid kudu ngadeg nek pas iki kan ora. Cuman biasanya namanya itu mahalul qiyam ini di apa namanya secara apa jadi tafakulnya seakan-akan Rasulullah hadir kita tahu ya Nabi Isa hayali Rasulullah teko dan Rasulullah teko masuk ini enggak duduk istilahnya kan gitu Rasulullah datang itu aja. Kalau ada orang yang habis baca 2 fase misalnya marhaban malah duduk maksudnya gue nyambut Rasulullah sejak gugur maksudnya kalau orang buat saya enak kabeh bismillah daripada mati. Di Banjar sering gitu. Di Banjar tuh nanti kadang seperempat duduk Assalamu ya Nabi salam alaika Banjar rapu nanti terus duduk semuanya tidak apa-apa. Yang penting tinggal lihat daerahnya. Kalau daerahnya tidak biasa duduk ya jangan duduk. Saya misalnya kayak jenengan ya Nabi itu ngantek, ya saya melu ngantek. Jangan terus buat satu hal yang aneh di situ. Akhirnya jadi omongan. Kalau saya di Banjar, saya misalnya gini, orang sholat kunut. Saya pernah pergi ke satu desa itu saya tanya kunut tidak di sini di suku, tidak kunut gitu. Saya ya tidak kunut. Kalau saya kunut bingung ngapain apa sih kunut. Tapi setelah sholat subuh saya suruh tanya, ayo tanya Pak kunut. Habib, sing tanya ini sudah kunut. Saya mau tanya apakah Habib tadi lupa atau baca kunutnya? Saya mengatakan maaf mas, tapi saya tidak lupa sebab memiliki boten kulino. Karena di sini tidak kulino, saya juga tidak membaca kunut. Nanti malah bingung kabeh. Bagusnya tetap baca kunut. Terus yang dari situ asli tanya Habib, baca kunut itu bacaannya gimana? Oh ya siap, saya kasih catatan tempel tambah dan tiba dari gue pas sholat Allahu Akbar baca Allahumma bina. Ada yang tanya lagi loh, Beb sholat kok baca berarti tidak khusyuk ojo kemaki. Om gue biasanya baca Samarinda 210 sarung kira ojo kabeh. Nanti kalau ojo sarung lebih baik baca kuno. Kok cuma ini lah kakek gaya. Jadi manusia sekarang ini kemaki api padahal dia ada api. Wis to tompoan PKP sing enak. Jadi wong sing urip iki kok sing legowo to. Enek wong model ngono tompo, enek wong model tompo kabeh api. Sing elek apa setan. Sing elek apa sing duwit-duwit tangi iki sing ora nyubi tamune duwit-duwit. Kok elek. Ada lagi pertanyaan ya? Sebentar orang Banjar dulu. Yang baca maulid itu biasanya pakai kasur, taruh bantal-bantal. Bacanya ditaruh di mana? Pas orang membaca maulid itu. Mungkin gunanya apa itu? Iya. Tujuannya biasanya itu Rasulullah itu dunia. Nah ini maka Rasulullah mulia itu dunia.
lantai biasa. Tadi bantal buat apa? Ini harus kasur itu. Maksudnya Rasulullah kan pasti hadir. ditaruh di atas. Nggak apa-apa. Rasulullah itu senang dimanapun senang. Jadi seperti begini, kan saya ini beda dari kamu sini. Saya ada tinggi sini, berarti ada perbedaan tadi kasur sama bantal. Sudah ada perbedaan daripada yang di bawah. Oh, ditaruh mana Rasulullah? Taruhnya di garis itu, cuma itu sebetulnya ini meniru cara Rasul. Gini, Rasulullah itu kalau duduk sama siapapun Rasulullah selalu lebih tinggi, tidak pernah rendah. Makanya para ulama sekarang kalau ada ulama-ulama datang dikasih karpet dan atau kasur supaya dia duduk di atas karpet itu biar lebih tinggi daripada yang lain. Biasanya begitu. Nah, ini gunanya begitu. Jadi bukan menghinakan Rasulullah, tidak, bukan menghinakan Rasulullah. Iya. Jadi bukan menghinakan Rasulullah, memang di situ orang itu membuat itu menghormat para ulamanya di situ. Bantal-bantal di depan itu gunanya untuk apa? Bantal ini satu diantaranya untuk menaruh kitab-kitab di situ, jangan ditaruh bawah. Orang sopan. Di samping itu lagi bantal ini apa? Untuk menutup aurat. Siapa tahu dia itu buka-buka pipa kelihatan dalamnya. Nah, ditutupi sama bantal. Pakai celana panjang. Jadi itu maksudnya adab ini semua adab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah ada permintaan untuk datang dari Sampit ke Kawin. Sudah banyak yang sampai sudah, yang di Lehari sudah, kemarin Lehari sudah. Sampai yang belum samput ini jauh banget sampai 5 jam dari Banjar kita ya. Benar. Berapa jam? 7 jam. Nah, insya Allah sampai juga nanti. Insya Allah sampai juga sebelum meninggal kita. Apa maunya sampai juga sampai. Ini bukan pertanyaan permintaan ini. Pertanyaan yang lain dari pertanyaan. Masalah maulid Pak. Maulid juga kenapa? Itu katanya kalau apa? Seandainya kita baca ya Robbinya itu di bibak, terus tadi makomnya pakai situ dolar itu gimana? Kenapa kok? Nggak ada pakem itu nggak ada juga. Terus kalau terakhir nanti kalau baca yang biasa Robbi, kalau pakai Saya ini kadang bingung sama jawabnya orang-orang model-model ini. Serata jawab saya. Wong kowe kurang maca maulid ora dosa. Nggak baca jibak ya nggak dosa, nggak baca maulid hafsi ya nggak dosa. Mau model begini karepmu, modelan karepmu. Sing penting masing-masing mempunyai cara tadi. Model Australia maghrib jam sakmene, model Malaysia maghrib jam segini. Itu cara cewek-cewek. Misalnya saya datang ke tempat Anda ini, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraf, tak campur-campur seperti Sayyid Abbas. Sayyid Abbas yang maksud campur-campur. Dan siapa yang mau nyalahkan? Salah no, kupingmu salah yang rumah. Oh ini tidak boleh, nanti ini dicampur sini campur sini. Memang kalau Anda mau tanya yang paling bagus tidak campur-campur. Jadi dengan ini membicarakan yang paling bagus sama yang biasa gitu aja. Nek corone sego goreng nganggo ndok, yang ini tidak pakai ndok gitu. Yang pakai telur itu kabeh hapsi ya hapsi kabeh. Dibak ya dibak kabeh, ini pakai telur pakai teh panas lebih sisa. Iya kan, belanya misalnya mau dianu tidak dosa, tidak dosa. kalau baca maulid sambil merokok. Nah itu tanggung. Baca maulid yang merokok. Misalnya di tempat saya dengan dulunya itu kan Wong isor, neng isor. tidak Di atas panggung merokok sama maulid. di dalam sholat itu sambil mukul itu. Nah, itu mungkin belum tahu, nanti dikasih tahu dulu sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau masih tetap seperti itu, ya coba cerdas. Ini sebenarnya. Dan mau jarum ada garu loh, kayak garu itu baik. Jadi makanya saya ini dulu merokok. Setiap maulid saya ingatkan dia si ngerokok pada nomor. Bukan saya iri, wah Habib iri, kayak orang rokok kabeh kalau materi rokok enggak, memang itu ada. Merokok itu tidak enak. Contohnya, sekarang kalau memang rokok itu bagus,
Ini bukan saya membela saya sekarang ya. Saya dulu dapat bacaan ini, dapat ilmunya ini. Coba kan dua-dua sama-sama tidak bagus. Ada orang gegeran masalah kopi sama rokok. Nggak bisa, semuanya yang merokok kopi juga tidak ada nih, tidak ada manfaatnya di madorot. Yang kopi bilang rokok ya madorot. Gini baik, kira-kira mana yang lebih manfaat atau mana yang lebih tenang kalau kita masuk ke Ka'bah? Yang satu bawa kopi, satu udut melebur Ka'bah. Ya, masuk ke Masjidil Haram. Yang diusir yang mana? Yang diusir yang rokok, berarti rokok sih ngelak, kopi orang ngelak. Oh ngombe kopi yang isor Ka'bah, tapi mau udut isor Ka'bah berarti. Jadi pengudut silahkan. Udut orang masalah, tapi aja yang jeruk ini, jeruk. Dulu saya merokok senang. Rokok asik, tapi sekarang alhamdulillah di mandeki gara sing puasa. Lucuku senangnya luar biasa. Alhamdulillah, aku dulu pakai dia, hari aku. Tahu tak rokok dulu, cuma mesti tak gitu beda. Tapi dulu orang itu rokok, tak juga rokok. Boleh nangis alhamdulillah. Seneng aku yang jelas lucuku nangis. Berarti sayang betul menurut juga kan? Kita mau dekat isu dengan lucu. Yang wanita terus. Ayo pertanyaan lagi, ayo sebentar. Tidak apa-apa, lombanya ini lomba kalau mau mencari kemenangan, yang satu menyalahkan yang satu jangan lomba. Musabaqah tilawatil Quran barang ini setan. Dan maksudnya, contohnya begini, Anda tim dari mana? Anda mana tempatnya? Jember, saya dari tim Solo. Malam itu mau ikut musabaqah itu keliling gone kiai sak donya. Wah, kiai itu mantu gak kayak kula menang gitu. Kan kan jenengan ten Jember kan kula kan Solo sampai padha iki padha edane. Dongake menang. Sampai ke sana jujukan sih. Delalah yang menang saya, orang Jember nesu, orang Solo, bacaannya mau keliru ini juri nena. Ini baca Quran nih, baca Quran yang keren-keren kayak gini, ini berarti coroni setan. Dan itu pula lomba sholawatan. Kalau lombanya itu memancing yang lain untuk supaya tambah tertarik, supaya bisa mereka itu benar-benar untuk mengikuti sholawat, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau lombanya untuk satu sama lain menjatuhkan untuk cari suara, jangan. Kalau lomba hadroh, hadiahnya nanti dapat umroh, kan memancing orang untuk berangkat umroh. Orang tapi jangan padu. Kalau sudah di dalam hati ada benci sama sana, lebih baik berhenti. Nah itu materi. Saya ngerti gak dengan gambar. Ya sini dulu. Biasanya kalau kecil itu bisa atau sudah dewasa. Ya, ini. Ya. Anak-anak itu biasanya masih kecil. Saat gini tuh, mana. Mulai menginjak dalek, gitar yang dipegang. Sudah kumpul sama teman-teman yang lain, makanya orang tua harus waspada. Tapi orang tua juga harus yakin bahwa anak yang tadinya kecil dia kenal sholawat, gedenya insya Allah akan baliknya pun gampang. Memang kalau terkacau sih biasanya pas masuk balik itu boleh kacaunya luar biasa. Internetan, game online, Facebookan terus mumet ke sini. Tapi subhanallah nanti baliknya ya gampang. Yang bisa kenal sholawat dulu. Nah, supaya tidak pakai gitu-gitu gimana? Gandeng terus tempat sholawatan atau di tempat yang baik. Orang tua kalau selalu dia mengawasi anaknya di rumah, insya Allah anak kalau sudah betah di rumah sama orang tuanya aman. Tapi kalau sudah mulai keluyuran dewi, mengajak dewasa. Oh banyak, pondok ini cuma buat sarana pura-pura kayak orang pinter. Orang tuanya aja gandeng, digandeng anak ini, digeret anak ini, bukan keras ya. Orang tua itu harus dibawa. Bagaimana caranya orang tua itu kewibawaannya itu timbul? Dia tidak salah dulu. Pernah terjadi kepada Imam Malik radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih.
Beliau ini pernah didatangi seorang ibu yang anaknya ini punya penyakit. Obatnya cuma satu, tidak boleh makan garam, warasan. Dokter-dokter semua bilangnya anaknya tidak buruk. Ibu bawa ke tempatnya Imam Malik, wah Imam, saya punya anak nih, dilarang dokter makan garam tapi ngeyel terus. Katanya Pak Imam, pulang dulu seminggu lagi beliau. Setelah balik 1 minggu, dia pulang, kamu jangan makan garam ya, soalnya kalau makan garam kamu sakit. Sambil Allah, pulang dia nurut. Subhanallah. Ibunya gedek, ibu bisa nurut sama orang ini. Sama dokter-dokter ribuan dokter ini, di papan ratusan lah orang nurut. Apa sebabnya? Imam Malik waktu mengatakan pulang kamu kembali seminggu, di situ dia tidak makan garam. Jadi ngelantai hawa orang makan garam seminggu, baru ngomong sama anaknya, pas tidak makan garam nak, ojo makan uyah ya. Sebab ini makan uyah loro. Dan saya ngerokok melarang anak saya ngerokok. Tidak mungkin bisa loh. Itu ini. Saya ngelarang anak saya Facebookan, bapaknya Facebook ya. Oh, Facebook lah, apa? Kode baik. Oh, sholat Allah, apa? Kode ini nonton TV. Nah itu terus. Akhirnya bapak ini jadi tidak ada wibawa. Maaf kita bukan membanggakan ayah saya itu. Penting deh. Kenapa? Mana sih? Mana Pak Suara? Melayu, takut. Padahal tidak mau diselesaikan, tidak mau diapa-apa. Kejukan sholanan. Itu dok. Ayo duduk. Kenapa? Karena beliau melakukan. Saya malah apa toba? Piye? Soalnya sebelum apa orang sholatnya. Jadi ya, kuncinya orang tuanya dulu baik, insya Allah. Dan saya yakin anak-anak seperti ini, Anda ini orang hebat. Sing betul putra-putra yang membawa anak-anak dari tempat jauh, gunanya menghadiri hall ini apa? Capek anak tempat tinggal, kadang kita tidak tahu tidur gelinaan ngarep ini, tapi datang. Ini gunanya apa? Untuk mendapatkan sir daripada sahibul hall. Saya tidak membanggakan diri saya ini bisa gaya tadi seperti ini. Coba sih dari saya guru-guru dulu sama bapak saya diangkat digandeng rono ini. Ketemu Mbak Kiai Hamid Masuruan di Jakarta. Dituduhkan jalan Kiai Hamid. Dengarkan Kiai Hamid anak saya. Ketemu Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Jika kena teko ke Indonesia sini kamu duduk pegang sirah. Kuitok. Pondok ya enggak, kabeh ya enggak. Jadi kelihatannya sepele bahwa anak luar biasa. Jadi gini-gini ini ngerekam. Setidak-tidaknya dia nanti, oh aku biar pernah ketemu Kiai Bono, ketemu Habib Bono itu. Kalau sekarang anak-anak akhirnya ketemu saya di jalan, iya benar. Itulah rekaman mereka. Insya Allah kalau dipamerkan apa sedikit tidak bisa apa-apa aja. Tegak ke guru, ada pondok pesantren barang sekarang guru-guru HP itu syaitan iblis. Saya kemarin ke Malaysia, Singapura, HP saya mati selama 5 hari. Oh masya Allah, kayak di surga. Pulang sini ting buah. Sehingga kabare rene sing enak kabeh. Mending nek ngirimi fulus sak miliar, sak juta mbok nantik ping 100 ora. Tidak ada yang ngirimi fulus minta fulus kabeh. Haji. Ya tadi pertanyaan dari apa? Dari Pangladun Habib Majelis Silaturahmi Pimpinan Bapak Anjas Sendasri. Dalam pembacaan Maulid Habsyi itu apakah harus diijazahkan atau harus mempondok? Karena pengalaman kami itu ada masukan dari PPU itu kadang bilang wah itu udah berijazah gitu katanya. Itu yang pertama. Yang kedua dalam Maulid Rasulullah SAW, kadang kami itu mengadakan per tahun itu memakai sebuah proposal untuk mengajak masyarakat itu melaksanakannya, Bib. Kadang mengundang kiai dari Jawa juga gitu. Ya, seperti apa, Bib? Jadi begini, pertama tadi Maulid pakai ijazah. Karena kami orang-orang cuma orang biasa gitu. Orang luar biasa itu kayak apa? Saya mau tahu yang luar biasa kayak apa. Biar ini orang-orang ikam ini orang biasa, yang luar biasa sama aja. Habib Ali itu membuat buku Maulid, gunanya dibaca. Silahkan mau ijazah tidak ijazah terserah, yang penting baca. Gitu. Jadi orang sekarang ini mulai bergaya. Maaf yang sering terjadi penipu-penipu.
datang ke rumah saya atau ke rumah siapa, duduk di samping saya, salaman. Itu diceritakan di luar bahwa saya mendapat ijazah dari Habib Syekh Maulid Sibirullah. Padahal saya tidak pernah mengijazahi. Saya tidak pernah bisa mengijazahi orang, saya suka baca. Bismillah. Lah Habib Syekh minta ijazah, minta langsung ke Masjid Riyadh. Tidak gampang. Ijazah itu tidak semudah apa yang kita anukan gitu. Tetapi apakah tidak ijazah tidak boleh baca? Dan buat apa Habib Ali cetak? Kalau memang itu harus pakai khusus, tidak usah dicetak, taruh di Masjid Riyadh, tiap orang datang aja di sana, yang khusus yang dikasih. Dicetak umum ya berarti ya umum, sudah ijazah umum dari Habib Ali, Ratib Adat, ijazah umum dari Ratib Adat. Kamu berarti majelis yang tidak berijazah itu majelis sesat. Alhamdulillah, kalau saya sesat, kamu berarti tidak sesat. Orang yang tidak sesat itu doanya mustajab indallah. Tolong doakan saya supaya tidak sesat. Itu aja. Selesai, dia nutup mulutnya. Kalau kamu jawab tidak bisa, kita ini kan tidak harus, tidak usah. Jawabnya begitu, kamu orang hebat, kamu kan tidak sesat. Ulun yang sesat ini, nah kamu yang tidak sesat, doakan dulu supaya tidak sesat seperti dia. Berhenti, harus minta ijazah, makanya doakan dulu, karena ulun ini masih kelas sesat terus. Kita aja selesai, daripada kita ngomel terus. Yang kedua, tadi apa ini? Perayaan Maulid itu kadang bikin proposal di Perayaan Maulid ke bawa proposal buat apa? Gitu. Saya membuat Maulid di sini. Saya mau mengundang umat Rasulullah setahun yang akan datang. Dari hari ini saya sudah menyelenggaranya. Soalnya saya tahu biayanya itu sekian puluh juta. Misalnya biayanya 75 juta, saya harus siap dulu 75 juta. Bayarkan sana, bayarkan sini. Tahu-tahu ada orang dari Kalimantan datang, Habib, ini ada titipan dari Allah buat Habib. Nah, buka 5 juta. Sisanya masuk 5 juta. Bukan kita proposal. Tahu-tahu nanti ada orang datang lagi kasih 100 juta, berarti kita untung lagi di situ. Ini bukan bisnis. Orang sekarang ini mau dibuat bisnis. Nanti apa? Dia mengeluarkan biaya 100 juta, mendatangkan Habib Syekh, nanti kan dapat sekian juta, kotaknya yang keliling. Ternyata tidak dapat apa-apa. Aduh, rugi saya. Orang maulid untuk bisnis ini. Afdolnya Maulid, kalau Anda membuat Maulid, Anda kan punya teman dong. Pak, saya ini buat badan, kamu ayo ini sahabatnya, itu aja. Apa proposal? Dan proposal itu penipu. Biaya son 100 juta, badan sonnya cuma 10 juta. Ya, orang Tanjung, Masya Allah. Nah, siapa ini aja sikit? Mana? Silakan maksudnya. Mana Guru Asmani kada ikut? Guru Asmani ada? Di mana gimana? Silakan sini. Tanjung ini Tanjung. Guru Asmani. Oh masih Guru Sorbo. Langsung beli. Oh masih. Besok. Dari Jogja ini bagus juga. Alhamdulillah. Ya Masya Allah.